Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi kita dalam rubrik Politalks ya. Kali ini saya coba mengulas soal ya Pak Jokowi, PSI, dan keluarga Solo. Kenapa kita kembali mengulas soal Pak Jokowi, PSI, dan keluarga Solo? Karena memang hari-hari belakangan cukup mendominasi ya wacana publik kita. Artinya apa? Wacana ini memang sedikit banyak membuat ya objektivitas kita menjadi minimalis karena meminimalkan ya atau mereduksi kontribusi ya Pak Jokowi itu sendiri, terlepas ada kekurangan beliau. Dan saya yakin semua presiden yang pernah memimpin republik kita punya kekurangan tapi juga punya banyak kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi kita dalam rubrik Politalks ya. Kali ini saya coba mengulas soal ya Pak Jokowi, PSI, dan keluarga Solo. Kenapa kita kembali mengulas soal Pak Jokowi, PSI, dan keluarga Solo? Karena memang hari-hari belakangan cukup mendominasi ya wacana publik kita. Bahkan saya sempat terbersit sebelum dialog ini diutarakan, kira-kira menurut teman-teman mana yang paling ya mendominasi secara spontan pemikiran teman-teman, ya top of mind gitu, ketika disebut nama Pak Jokowi. Sebuah kata, apakah misalkan lusukan, atau yang kedua soal ijazah, atau infrastruktur, atau pemakzulan dari 4 kata itu. Apa jawabannya? Simpan saja di hati dan pikiran teman-teman. Tapi dengan situasi seperti sekarang, sekilas saya sudah tahu jawaban yang paling relevan apa ya. Artinya apa? Wacana ini memang sedikit banyak membuat ya objektivitas kita menjadi minimalis karena meminimalkan ya atau mereduksi kontribusi ya Pak Jokowi itu sendiri, terlepas ada kekurangan beliau. Dan saya yakin semua presiden yang pernah memimpin republik kita punya kekurangan tapi juga punya banyak kelebihan. Nah, kalau sudah begitu, apa yang harus ya dilakukan oleh Pak Jokowi merespon beragam macam dinamika politik yang berkelindan dengan hukum ya. Arahannya tadi ya menyerang beliau dan keluarga, sampai pada satu momen Pak Jokowi menyampaikan dalam jumpa pers bahwa ada upaya mendelegitimasi ya beliau, dan secara ekstrim saya mengatakan yang termasuk menghancurkan legasi beliau. Jadi orang lebih ingat dengan kekurangan beliau ketimbang apa yang sudah beliau berikan untuk bangsa kita. Nah, di luar itu semua memang upaya hukum yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya dan keluarga itu adalah hal paling mendesak ya dan sudah dilakukan, tapi juga bisa dipertimbangkan upaya-upaya lain yang sifatnya dialogis, kompromis ya, sebagaimana adat ketimuran kita. Tapi memang saya melihat situasinya sudah semakin kompleks ya, sangat susah, sangat sulit karena masing-masing punya legal standing dan masing-masing merasa bahwa mereka paling berhak, paling dirugikan, paling yang lain semacam itu. Nah, sehingga sesuai dengan kapasitas dan rekam jejak saya selama ini, maka arahan politis ini lebih sifatnya fleksibel ya, luwes. Contoh kasus sebagaimana para presiden sebelumnya, Presiden SBY, Presiden Megawati ya, keduanya punya partai yang memang punya fungsi dan peran untuk melindungi ya sebagai perisai politik, termasuk kendaraan politik, hingga mereka bisa tetap eksis dalam sistem politik nasional ya, mempengaruhi, merawat legasinya, Ibu Mega dengan PDIP-nya, Pak SBY dengan Demokratnya. Dan saya lihat memang PSI cukup potensial menjadi kendaraan politik, perisai politik Pak Jokowi dan keluarga
Kalau memang Pak Jokowi berkenan dan keluarga nyaman ya bersama PSI, sebagaimana kita lihat selama ini keduanya punya hubungan yang cukup mesra. PSI punya semacam mahzab ya yang langsung diidentikan dengan nama Pak Jokowi, Jokowisme ya, Jokowiisme, dan apapun ide yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu langsung ditangkap PSI, termasuk yang terakhir soal partai super terbuka. Bahkan ketika pemilihan raya digelar ini juga cukup menarik. PSI mulai merebranding partainya, apakah itu lewat logo ya dengan sekarang menampilkan sosok gajah, dengan sistem pemilihan ketum yang ya tadi merepresentasikan kesuper terbukaannya dengan one man one vote ya, seperti itu. Dan saya apresiasi walaupun ini harus dibuktikan, bukan hanya sebatas gimmick ya, karena kita tahu di saat yang bersamaan putra bungsu Pak Jokowi juga maju ya sebagai salah satu calon ketua umum. Publik menanti siapa yang terpilih dengan sistem one man one vote ini, walaupun dugaan kuat ya potensi Mas Kaisang sebagai petahana ketum untuk terpilih lagi sangat besar. Tapi tidak menutup kemungkinan nama-nama lain di luar Mas Kaisang ya, misalkan Doron yang kemarin sempat unggul katanya dari Mas Kaisang juga bisa terpilih ya. Walaupun ya situasi dan kondisi politik di internal maupun di eksternal dari beragam survei juga ada mencuplik bahwa Kaisang masih diunggulkan. Nah, terlepas ada perisai politik, kendaraan politik dari PSI, mungkin kita semua bertanya-tanya, kira-kira bagaimana ya nasib ya keluarga Solo dengan rentetan serangan yang cukup masif ya. Apakah lewat isu pemakzulan, isu ijazah, dan yang terbaru ada Blok Medan juga. Ya saya melihatnya harus secara proporsional ya dan profesional juga, karena ini juga ada arahan melibatkan pihak-pihak lain utamanya penegak hukum ya untuk bisa melakukan ya kinerja-kerja yang transparan, kredibel, dan bisa dipertanggungjawabkan, karena ini mempengaruhi banyak hal utamanya kredibilitas dan legitimasi hukum kita, pemerintahan kita. Yang kedua memang ya masalah hukum ya harus direspon dengan hal hukum juga ya, sikap-sikap hukum. Jangan sampai sebaliknya. Masalah hukum direspon dengan politik, masalah politik direspon dengan hukum, terbalik-balik. Nah, saya melihatnya ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semuanya harus ditempatkan pada porsinya, pada ruang-ruang yang pas dan pantas. Supaya apa? Supaya publik, elit bisa belajar, bisa mendapati manfaat dari dialektika dan diskursus soal apakah ijazah, pemakzulan, maupun soal-soal yang terkait dengan keluarga Solo. Artian kalau misalkan kasusnya misalkan pemakzulan Mas Wapres Gibran, apa solusinya? Sederhana, Mas Wapres tinggal meningkatkan kinerjanya. Fokus di sana, apapun ya yang menjadi respon dari publik yang kurang nyaman, ya itu akan menjadi proporsional. Orang akan lupa kalau Mas Gibran kerjanya luar biasa ya dengan isu pemakzulan. Apalagi ketika ada penugasan khusus dari Presiden Prabowo ke Papua, Mas Gibran mampu merespon itu dengan optimal ya, dengan menghadirkan solusi-solusi yang terukur ketika membahas soal HAM, lingkungan ya dan kesejahteraan. Saya yakin orang akan melihat bahwa beliau sosok muda potensial, terlepas ya masa lalunya, problem etik ketika Pilpres. Karena apa? Ya masyarakat kita semakin kritis, semakin cerdas. Kalau dia melihat ada kebaikan di sana lebih banyak ketimbang masa lalu dan kekurangan yang dia punya selama ini, maka dengan sendirinya ya Mas Gibran bisa terrehabilitasi namanya. Keluarga Solo juga ikut serta di dalam pusaran kebaikan tersebut. Tapi juga bisa sebaliknya. Kalau Mas Gibran nggak maksimal, hanya sebatas lagi dan lagi gimmick politik, penugasan di Papua, ya otomatis ya akan semakin besar ya turbulensi politik yang dihadapi Mas Gibran dan keluarga Solo, apalagi semakin mendekati nanti misalkan dalam Pilpres 2029. Karena suka atau tidak Mas Gibran harus memikirkan
bagaimana menjaga posisi tawar politiknya agar tetap strategis sehingga dilibatkan kembali oleh Presiden Prabowo sebagai pendampingnya di term kedua nanti. Jika tidak, ya ini semakin mengafirmasi bahwa secara empirik memang belum ada ya wakil presiden yang bisa terpilih untuk kedua kalinya sepanjang Republik ini berdiri. Apakah Mas Gibran mampu membantah ataupun membalikkan ya sejarah yang sudah tertulis selama ini soal wapres yang memang belum ada terpilih untuk kedua kalinya. Nah, di luar itu saya melihat memang Pak Jokowi sedikit banyak harus dalam tanda petik turun gunung lagi ya, karena memang putra sulungnya Mas Gibran masih wapres, putra bungsunya salah satu caketum di PSI, menantunya salah satu kepala daerah. Jadi mau nggak mau beliau harus memastikan, mengkonsolidasikan kekuatan politik di internal ya keluarga Solo supaya tetap solid, supaya tidak ada celah yang dimanfaatkan lawan untuk ya mencoba ya mengganggu bahkan sampai merusak ya pamor ya, citra, bahkan pengaruh yang selama ini memang lebih didominasi persepsi positif. Tapi lambat laun kali ini ya sudah mulai ya ada citra minor yang itu trennya ada kenaikan. Nah, ini harus dilihat dengan cermat ya, supaya apa? Supaya situasi ini bisa berbalik. Pun bila harus ya babak belur, memang keluarga Solo Pak Jokowi itu sudah berusaha seoptimal mungkin. Nah, saya kira memang pemilihan raya PSI akan menjadi turning point ya, momentum titik balik. Apakah keluarga Solo, Pak Jokowi, Mas Wapres Gibran bisa ya memutar arah angin politik ini untuk memihak ya keluarga Solo, bukan yang lain. Dan ini tantangan yang berat dalam situasi keluarga Solo bukan pemegang kekuasaan utama di negeri ini. Mungkin sebagai pemantik, demikian teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala salah kata ya. Ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.